wajarkah Pastor jika orang-orang percaya yang ada dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, lalu mereka menjadi kelelahan, capek, dan mungkin juga jadi stres, khawatir? Alasan kenapa ada banyak hamba-hamba Tuhan atau jemaat seringkali merasa kelelahan, burn out di dalam pelayanan, disebabkan karena mereka melayani dengan mengandalkan kekuatan lahiriah. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Semua itu akan dikupas tuntas oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam Ruang Tiranus dengan tema Membangun Manusia Roh. Kalau manusia roh kita ini dilatih, dibangun sedemikian rupa, lalu mengalirkan kehidupan ke tubuh lahiriah kita sehingga kita bisa efektif dalam melayani Tuhan. Artinya kan kita sebenarnya udah nggak butuh ibadah KKR lagi dong berarti, Pastor, untuk nge-charge. Memang tidak dibutuhkan. Loh, tapi selama ini kan orang untuk mendapatkan itu kan nyari kan, Pastor, ibadah kebangunan rohani. Ya, namanya juga ibadah kebaktian, kebangunan rohani. Jadi rohnya tidur. Atau kebaktian, kebangkitan rohani. Jadi rohnya mati. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan lebih konyolnya lagi, prinsip dan kebenaran untuk membangun manusia batiniah kita, sehingga kita bisa terus menyerap kehidupan ilahi yang memang Bapa sudah sediakan. Karena ketika kita mengalami kelahiran baru, hal pertama yang Roh Kudus lakukan adalah membawa kita kembali terhubung dengan Dia. Prinsip yang Yesus ajarkan dalam Yohanes pasal yang ke-15, Aku adalah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-ranting. Itu adalah esensi kehidupan orang percaya. Kalau kita tidak melekat, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Jangankan bertumbuh, punya kehidupan roh aja kagak, karena tidak melekat. Tapi kalau kita melekat, kita punya kehidupan roh, kita pasti bertumbuh tanpa pergumulan, dan pasti mengeluarkan buah tanpa pergumulan juga. Nah, permasalahannya sampai sejauh ini ada banyak dari antara jemaat, mereka menjadi orang Kristen tapi menjalani kehidupan kekristenan mereka bukan bergantung pada Roh Kudus, bukan terhubung dengan keberadaan Bapa, tidak pernah membangun manusia batiniah mereka. Mereka adalah orang-orang Kristen yang agamawi dan pasif. Apa-apa semua yang ngerjain pendeta ataupun penginjil yang diundang melayani. Siapa dari saudara yang sakit, katanya, maju ke depan, saya akan doa, mujizat pasti terjadi. Mungkin memang mujizat terjadi, tapi pertanyaannya, iman siapa yang menghadirkan mujizat? Ya imannya si hamba Tuhan. Jemaatnya ngapain? Ya sudah, pasif aja, disuruh maju ya saya maju. Disuruh percaya ya sudah, saya bilang saya percaya. Tapi ini kan sesuatu yang sifatnya pasif. Sementara yang aktif bergerak, aktif melayani, mengimpartasikan mujizat dan kesembuhan, menghadirkan pekerjaan roh adalah si hamba Tuhannya. Jadi hamba Tuhan yang bertumbuh, sedangkan kehidupan jemaat ini tidak tetap diajarkan aja ya begitu saja. rohnya, Betul. Itu sebabnya seringkali ada sebuah istilah, ini jemaat orang awam. Sementara sebetulnya arti kata awam adalah bodoh dan tidak tahu apa-apa.
Nah, Tuhan tidak mau saudara terus menjadi jemaat orang awam. Tuhan tidak menghendaki engkau tetap bodoh dan tidak tahu apa-apa. Tuhan menghendaki engkau terus mengalami pekerjaan roh dalam dirimu. Tuhan merindukan ada penyingkapan firman yang terjadi dalam hidupmu. Dan sebetulnya tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang pemimpin, entah itu posisi atau kapasitas pelayanannya sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala ataupun guru, harusnya memperlengkapi jemaat. Membuat mereka yang selama ini tidak terhubung dengan Tuhan jadi terhubung dengan Tuhan. Mereka yang awalnya tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak bisa menerima suara Tuhan, mulai dilatih untuk bisa menerima suara Tuhan. Mereka yang awalnya pasif dikondisikan jadi aktif bahkan agresif. Mereka yang selama ini hidupnya agamawi dikondisikan untuk betul-betul hidup di dalam kuasa roh. Itulah tugas para pemimpin. Dan itulah yang saya rindu untuk saudara alami sebagai jemaat. Dan saya mau tegaskan buat saudara para pemimpin, pastikan engkau tidak cuma terus melayani jemaat, tapi engkau mulai memperlengkapi seluruh jemaat. Karena ketika jemaat diperlengkapi, mereka akan mulai tahu bagaimana cara berdoa. Jemaat akan mulai tahu bagaimana cara belajar firman dan menerima suara Tuhan. Jemaat akan mulai tahu bagaimana menghubungkan diri secara pribadi dan menjagai level keterhubungan itu semakin bertambah, semakin bertumbuh dalam kehidupannya, tanpa harus terus bergantung kepada pelayanan seorang pendeta atau gembala. Pastor Stephen bilang dilatih cara berdoa. Nah kan berdoa itu kan sesuatu yang umum, semua orang bisa. Kenapa harus dilatih lagi, Pastor, mengenai cara berdoa ini? Itu kan sesuatu yang lipat tangan, tutup mata kan, itu berdoa, Pastor. Betul. Permasalahannya seringkali ketika kita mengambil sikap posisi berdoa, sikap hati yang kita miliki ini bukan sikap hati sebagai seorang anak. Sementara ketika Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, Yesus menggambarkan keberadaan Tuhan, keberadaan Allah yang mau kita jadikan sebagai objek doa atau subjek doa lah. Itu digambarkan sebagai Bapa. Artinya kita kan harus jadi anak. Tapi berapa banyak dari kita setiap kali kita berdoa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menggambarkan kita ini manusia berdosa terus. Ya Tuhan yang ada di sorga, aku tidak layak meminta apapun kepadamu. Loh, apa ini? Ini menunjukkan kalau pengenalan akan Tuhan yang kita miliki ketika berdoa keliru. Sikap hati yang kita bawa ketika berdoa salah. Kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang sehat, kita menyadari ketika aku berdoa, aku ini tidak berdoa sebagai orang berdosa. Aku ini berdoa sebagai anak, kayak ngomong sama Bapak. Nah, banyak orang yang tidak memahami, atau oke lah mereka tahu, tapi belum tertanam, belum masuk sehingga terekspresi lewat kehidupan doa sehari-hari mereka. Jadi kata-katanya juga bahkan kadang jadi formil banget begitu ya, Pastor? Bukan cuma formil, kadang-kala juga jadi lucu dan menggemaskan. Kalau kita tidak bisa berkata menjengkelkan gitu. Oh Bapa yang ada di sorga, yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu datang menghampirimu, hamba yang tak berdaya, yang lemah, hina dina. Kan kayak gitu-gitu seringkali doanya. Sementara perhatikan bagaimana Yesus berdoa. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ketika pada waktu itu Lazarus sudah dikuburkan, orang banyak sedang berkasak kusuk dan berkata, masakan dia tidak bisa berbuat apa-apa? Alkitab menceritakan dalam kemasygulan hatinya, dalam kegundahan hatinya, Yesus menaikkan sebuah doa. Tapi doa yang dia ucapkan, kata-kata yang keluar dari mulutnya, powerful,
menunjukkan posisi rohaninya sebagai seorang anak. Iya. Di Alkitab dituliskan, Yesus berkata, Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Penuh keyakinan begitu. Penuh keyakinan. Iya, iya. Karena adanya hubungan. Iya, iya, Nah, tugas kita sebagai seorang pemimpin sebetulnya adalah membawa jemaat punya keterhubungan yang hidup, keterhubungan yang sehat, yang akurat dengan keberadaan Bapa di sorga. Iya, 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 iya. Barulah posisi dan fungsi keberadaan kita sebagai anak akan mulai kita nikmati. Iya, iya. Sebagai anak, kita akan menikmati apa yang Bapak sediakan. Sebagai anak, kita akan menikmati janji-janji dan warisan yang Bapak sudah sediakan. Sebagai anak, kita akan terus nikmati pemeliharaan, pengayoman, penyediaan yang Bapak sudah sediakan. Sebagai anak, pendek kata, selama kita masih menjalani di kehidupan di atas muka bumi ini, kita nggak bakalan bergumul dan tidak perlu bergumul. Karena Bapa kita di sorga sudah menyediakan seluruh porsi berkat yang kita butuhkan. Iya. Tapi kan bukankah sebaliknya, Pastor? Kalau nggak bergumul kayaknya nggak Kristen gitu, Pastor. Itu adalah mindset dan paradigma yang keliru. Oh, iya, iya, iya. Karena saya meyakini Alkitab sendiri menuliskan bahwa Tuhanlah yang meluruskan perjalanan hidup orang-orang benar. Iya. Maksudnya apa? Mungkin ketika kita pertama kali bertobat, kita banyak masalah. Karena masalah itu kan akibat dari ketidakakuratan kita di waktu lampau. Akibat dari pekerjaan dosa dalam hidup kita, pekerjaan roh-roh jahat dalam diri kita, pekerjaan roh maut dalam diri kita. Maka mengakibatkan kita punya banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi ketika kita terima Yesus, kita mengalami pekerjaan Roh Kudus. Alkitab menuliskan, Tuhan membawa kita untuk punya jati diri sebagai hamba kebenaran. Jadi kita punya majikan yang baru nih. Majikan kita adalah kebenaran. Nah, otomatis kebenaran akan membawa kita berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus sebagai roh kebenaran pun akan menuntun kita berjalan dalam segala kebenaran. Otomatis akan ada pembenahan dalam areal-areal hidup kita. Kalau selama ini kita punya banyak masalah ekonomi contohnya, pasti karena areal keuangan kita tidak akurat. Nah, Roh Kudus mulai benahi. You suka menabur atau enggak? Rajin kerja atau enggak? Terus apa lagi? Memberikan persepuluhan atau enggak? Mau menolong orang-orang yang berkebutuhan atau tidak? Itu Roh Kudus akan benahi. Nah, selama kita taat mengikuti proses pembenahan yang Roh Kudus lakukan lewat penyingkapan firman yang Dia buat dalam hidup kita, saya percaya perjalanan hidup kita ini akan semakin minim masalah. Tantangan masih ada enggak? Ada, tapi masalah kagak ada. Nah, di mana bedanya antara masalah dan tantangan? Kalau saya belajar dari Alkitab, masalah itu selalu disebabkan karena ketidakakuratan kita. Efek dari ketidakakuratan kita membuat iblis punya keleluasaan menghantam kita. Dan hukum-hukum yang ada di atas dunia ini pun seringkali kalau kita jalani dalam ketidakakuratan, ya pasti akan membuat kita mengalami masalah. Tapi yang namanya tantangan ini sesuatu yang sifatnya di luar kita. Selalu berasal dari pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba melokalisir pengaruh, dampak yang kita munculkan akibat ketaatan dan keakuratan hidup yang kita bawa. Justru karena ada keakuratan muncul tantangan. Tapi kabar baiknya, sebesar apapun tantangan yang iblis pasang, kita selalu punya posisi rohani di atas tantangan itu. Karena membangun manusia karena membangun manusia roh. Karena kita berjalan dalam keakuratan. Karena kita hidup dalam ketaatan. Jadi tantangan itu justru menjadi sebuah keuntungan buat kita. Kan Alkitab menulis, Alkitab kan menulis kita ini adalah umat pemenang. Bagaimana kita layak boleh
bisa disebut sebagai umat pemenang kalau nggak pernah ada peperangan, tidak pernah ada pertandingan. Ya, kurang lebihnya kira-kira begini. Saya undang Gideon ke rumah saya. Lalu Gideon melihat, wih, di pojok ruangan sana Pak Stephen punya lemari gede, banyak piala. Wih, menarik ini. Datang dideketin, piala apa ini ya? Kok tidak ada tulisan yang menjelaskan ini kejuaraan apa, juara nomor berapa? Jadi kemudian Gideon tanya sama saya, Pak Stephen, Bapak punya banyak piala, Bapak ikut kejuaraan apa saja? Saya menjawab, enggak, saya emang nggak pernah ikut kejuaraan apa-apa. Dulu pernah main bulu tangkis tingkat RT kalah, nggak pernah menang. Lah, ini kok punya banyak piala? Oh, itu saya beli dari toko souvenir. Ya tentu saja semua orang yang dengar itu ketawa. Karena seharusnya piala adalah wujud atau merupakan simbolis pencapaian-pencapaian yang pernah kita raih. Pernah ikut pertandingan A, menang. Ya mungkin bukan juara 1, katakanlah cuma juara 3, tapi toh tetap ada achievement-nya, ada upayanya. Apalagi kalau juara 1, wah ini medali apa ini? Juara Olimpiade. Nah kalau ini piala apa? Oh itu waktu piala memenangkan kejuaraan nasional. Kan keren. Nah ini pialanya banyak tapi beli dari toko souvenir. Nah demikian pula kita. Masa kita dibilang umat pemenang? Menang dari apa? Nggak dari apa-apa sih. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Nah, tantangan demi tantangan yang iblis hadirkan karena ingin melokalisir pengaruh dan dampak yang kita munculkan akibat kita taat dan hidup akurat, itu adalah kesempatan untuk kita mengoleksi piala-piala baru. Jadi makin besar tantangannya, ini kejuaraannya makin bergengsi. Kalau kita berhasil mengalahkan itu semua, kita punya piala yang layak untuk kita banggakan. Jadi ketika saudara sebagai orang percaya mengalami ada banyak tantangan, engkau menerima mujizat karena menaklukkan tantangan yang ada, engkau meraih kemenangan, engkau punya kesaksian, itu piala saudara. Jadi ketika Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Tuhan bilang lebih lanjut, kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa? Ada yang dia saksikan. Nah yang dia saksikan apa? Bukan cuma Yesus yang ditulis di Alkitab mati di atas kayu salib atau lahir dari perawan Maria. Tapi yang dia saksikan adalah Yesus yang hidup dalam dirinya, yang membawa dia mengalami kemenangan. Oh itu justru kesaksian yang dicari, yang ditunggu, yang dinanti oleh semua orang di atas muka bumi ini. Karena mereka sendiri udah kelelahan, udah terlalu banyak masalah, tantangan yang menekan hidup mereka. Dan ketika kita datang dengan membawa kesaksian kemenangan, itu pasti membuat mereka semua punya kerinduan, punya keinginan untuk menikmati dan mengalami kemenangan yang sama. Dari situlah kita bisa mulai membimbing dia untuk berjalan di jalan-jalan Tuhan. Karena hidup kita ini sudah terbukti ya, Pastor. Sudah terbukti. Menjadi sebuah manifestasi realita dari penggenapan janji-janji Tuhan maupun pernyataan-pernyataan firman. Artinya kita harus membangun manusia rohani kita sedemikian rupa ya, Pastor. Nah, Pastor Steven, caranya gimana, Pastor? Kan kalau tubuh lahiriah ini kan, Pastor, ketahuan nih, Pastor. Dilatih, ada otot-otot yang terbentuk. Nah, manusia roh ini kan sesuatu yang nggak kelihatan, Pastor. Gimana cara ngelatihnya dan tolak ukur terbangunnya itu seperti apa, Pastor Steven? Kalau kita membaca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14, Alkitab menulis seperti ini. Mereka yang berkata-kata dalam bahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Lalu mereka yang bernubuat sedang membangun jemaat. Nah, ketika kita membaca ayat tersebut, seringkali kita punya pemahaman yang agak
meleset, kira-kiranya begitu. Wah, tuh kan, bahasa roh itu egois karena membangun diri sendiri doang. Saya kepengennya bernubuat karena membangun jemaat. Jadi bahasa roh dibilang nggak perlu. Nggak penting, nggak perlu. Yang penting kan bernubuat, membangun jemaat. Nah, tapi Tuhan memberikan pemahaman kepada saya seperti ini. Bagaimana kamu mau membangun jemaat kalau kamu sendiri tidak pernah membangun dirimu? Oh, ya itu yang masuk akal seperti itu ya, Pastor. Iya. Iya. Sejauh mana kamu sudah membangun manusia rohmu? Iya. Maka sejauh itulah Tuhan akan pakai kamu untuk membangun jemaat. Iya. Nah, jadi dari statement dan pernyataan firman tersebut, saya menarik sebuah pelajaran. Kalau kita ingin membangun manusia roh kita, maka mau tidak mau kita harus praktek doa bahasa roh. Nah, masalahnya nih, permasalahannya ini dalam dunia kekristenan, bab bahasa roh itu jadi perdebatan sengit, Pastor. Itu menjadi perdebatan yang tidak pernah habis-habisnya. Dari sejak tahun 1900-an awal, ketika pertama kali dalam sejarah gereja Tuhan, untuk yang kesekian kalinya Roh Kudus kembali dicurahkan setelah gereja masuk abad kekelaman. Setelah gereja melewati abad kekelaman, untuk pertama kalinya Roh Kudus kembali dicurahkan dan disertai dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Itu kontroversi dan perdebatannya tidak pernah selesai sampai sekarang. Bahkan sampai ada yang berkata bahwa bahasa roh ini juga dari setan, begitu, Pastor. Sampai bahkan ada yang menegaskan bahasa roh itu dari setan. Tapi juga ada kelompok-kelompok tertentu yang bahkan berani menegaskan kalau kamu tidak terima baptisan Roh Kudus, kamu tidak selamat. Ini banyak ekstrim. Ini banyak pemahaman ekstrim yang saling bertentangan. Dan saya mendapati prinsip tentang baptisan atau berkata-kata dalam bahasa roh ini memang sengaja dibikin kacau oleh iblis. Oh, itu pekerjaan iblis. Saya yakin itu pekerjaan iblis. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mengkondisikan supaya orang-orang percaya terus terpecah belah. Mengkondisikan orang-orang percaya tidak tahu atau tidak bisa membangun manusia batiniahnya dengan pola, dengan cara seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga sebagai akibatnya pengaruh dan impact, daya dobrak yang dimiliki oleh si jemaat tidak sedahsyat kalau orang itu membangun manusia rohnya. Jadi sengaja dibikin kacau, sengaja dimunculkan berbagai macam paham, berbagai macam pengertian yang makin memperkeruh suasana dan memperkeruh kondisi keadaan pengajaran dalam gereja Tuhan. Tapi kan Pastor Sion, maksudnya mereka-mereka yang berdebat ini, Pastor, itu semua kan punya ayatnya masing-masing nih, Pastor. Betul. Nah, itu bagaimana nih pemahaman gambaran yang Tuhan berikan kepada saya? Ini kurang lebihnya sama kayak seperti 4 orang buta yang sedang diajak jalan-jalan ke kebun binatang. Nah, kemudian sang pemandunya berkata, ini gajah, gitu ya. Ada satu orang buta yang pegangnya telinga gajah. Oh, oke, kayak kipas ternyata. Ada satu lagi yang pegang belalai gajah. Oh, kayak apa itu namanya, selang. Selang. Ada lagi yang ketiga pegang kaki gajah. Oh, ternyata gajah itu kayak pohon kelapa. Nah, ada satu lagi yang dipegangin perutnya gajah. Oh, ternyata ini kayak beduk gitu. Nah, setelah selesai itu mereka cuman menangkap paradigma itu secara pribadi. Setelah selesai jalan-jalan pulang ke rumah, nah di rumah ini 4 orang tadi berdiskusi, kira-kiranya kayak gitu. Oh, baru tahu saya ternyata gajah itu kok kayak tiang, kayak pohon kelapa. Nah, itu kan buat orang yang pegang kakinya.
Nah, buat yang pegang kuping langsung komplain, salah kamu. Gajah itu kayak kipas, tipis, bisa goyang-goyang. Wah, angin dengan kuat berhembus. Nah, buat yang pegang belalainya, komplain dia, salah kamu, sesat kamu. Nah, kira-kiranya kan kayak gitu. Sesat kamu, nipu kamu. Kamu. Gajah itu kayak apa itu? Selang. Nah, yang pegang perutnya berkata, kalian semua ini sudah tersesat, dasar buta. Sesat keras kepala lagi. Gajah itu seperti tambur. Nah, kenapa? Karena dia pegang perutnya. Tapi kalau kita yang matanya melihat, bisa melihat gajah itu dengan komplit, kita mendapati, aduh, kamu semua itu benar. Hanya masalahnya kamu tuh memegang hanya sekelumit dari gajah. Bukan the whole elephant. Bukan gajah dalam keseluruhannya. Kamu hanya memegang sekelumit. Nah, saya mendapati orang-orang yang sering berargumentasi dan memberikan pernyataan-pernyataan tentang baptisan Roh Kudus, tentang bahasa roh. Tapi saya percaya orang-orang yang selama ini memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya negatif tentang baptisan Roh Kudus, tentang bahasa roh, itu disebabkan karena ya sama kayak orang buta tadi. Mereka itu hanya memegang salah satu kebenaran, bukan the whole truth, bukan seluruh penyingkapan roh yang dia berikan buat gerejanya. Di masa gereja Tuhan baru mengalami penyingkapan tentang baptisan air. Hamba-hamba Tuhan membaptiskan orang-orang percaya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dibaptis selam, katakanlah seperti itu. Karena memang pemahamannya baru sampai di situ, maka mereka berkata, "Loh, aku itu sudah terima baptisan Roh Kudus. Aku itu dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus." Nah, itu udah terima baptisan Roh Kudus. Sudah terima saya. Nah, tanpa dia ketahui bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam gerejanya itu terus mengalami progresivitas. Penyingkapan firman pun terus terjadi secara progresif. Nah, Tuhan singkapkan satu kebenaran firman tentang baptisan roh, terlepas dari baptisan air. Ditandai dengan orang yang bersangkutan mengalami secara pribadi bagaimana roh memenuhi dia dengan kuasa, membuat dia menjadi pribadi yang berbeda. Dan ditambah juga roh yang dicurahkan tersebut ada tanda lahiriahnya, yaitu berkata-kata dalam berbagai bahasa yang dia tidak paham, bahasa asing yang dia tidak mengerti. Diistilahkan dengan bahasa roh. Buat orang yang selama ini hanya punya pemahaman, aku sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya sudah. Selama orang yang bersangkutan kekeh, tidak membuka pikiran dan hatinya untuk mengalami progresivitas penyingkapan pewahyuan firman, ya dia akan terus ngotot. Dia akan terus berkata, aku sudah kok dibaptis di dalam Roh Kudus. Aku waktu dibaptis itu dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, buat orang yang sudah mengalami penyingkapan progresivitas pewahyuan firman, bahkan mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh, mereka akan berkata, no, yang kau alami itu cuma baptisan air. Hanya engkau dibaptis air di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, ini ada pengalaman baru, ada pengalaman lagi yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan untuk kita yang mau percaya. Nah, untuk menjembatani ini saja, itu perdebatannya bisa puluhan dan ratusan tahun. Entah berapa banyak gereja pecah
dan terbangun menjadi sinode baru. Ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini. Iya. Gitu. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus tidak salah. Yang mengalami pengalaman baptisan roh secara pribadi juga tidak salah. Yang harus kita lakukan apa? Ya lihat bahwa ini adalah bagian dari progresivitas pewahyuan yang Tuhan ingin berikan. Oh, jadi maksudnya Pastor, dua hal itu harusnya dialami.